Dan di halaman dashboard di sini ada new order, ada balance, juga di sini ada user ya. Terus juga di sini untuk fitur-fiturnya lumayan cukup lengkap untuk sistem koperasi ini. Pertama di sini ada pegawai, terus juga ada anggota, di sini ada simpanan ya. Di mana di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela. Selanjutnya di sini ada pinjaman. Ini untuk halaman pinjamannya ya. Di sini sudah dilengkapi dengan menu ekspor ya, ekspor data, impor data ya. Jadi nanti bisa kita memasukkan data dan juga kita mengeluarkan datanya. Atau juga nanti kita bisa menambahkan datanya. Selanjutnya di sini ada angsuran. Di mana di sini ada kelola angsuran dan detail angsuran. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, mari kita bongkar. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang aplikasi koperasi simpan pinjam. Nah, di depan mata kita di sini saya sudah masuk ke halaman dashboard dari aplikasi koperasinya sendiri. Nah, ini kira-kira halaman dashboardnya. Dan di sini ada beberapa menu ya, seperti menu pegawai, anggota, simpanan, pinjaman, dan angsurannya. Baik teman-teman, mari kita bahas. Sebelumnya teman-teman harus perhatikan karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk nanti proses pengintalan dan coding-coding yang lainnya. Pertama-tama teman-teman bisa menginstalkan XAMPP ya. Nah, ini untuk versi examnya di sini saya menggunakan versi 7, teman-teman. Nah, ini ya. Versi 7.3. Nanti teman-teman harus sama untuk versi examnya agar tidak terjadi trouble. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan text editor di sini, teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Nah, ini kira-kira dari kode programnya atau codingannya. Di sini kita menggunakan CI, teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu kita setting di sini ya. Pertama, nanti teman-teman sebelum membuka si kode programnya, nanti teman-teman kalau sudah mempunyai kode programnya, nanti teman-teman simpan di sini nih, dimana yaitu di tempat kita menginstalkan si examnya. Nah, ini lokalnya itu lokal C, masuk ke folder exam, lalu masuk ke ht.cs, lalu masuk ke simpan si codingannya di folder ht.cs. Kalau kita lihat di sini nih teman-teman, nah ini ya, ini ke lokal C, dimana saya menginstalkan si examnya. Nah, ini exam, lalu masuk ke folder ht.cs dan simpan di sini. Disinilah tempat menyimpan kode programnya. Tadi saya kasih nama dengan nama koperasi. Nah, ini ya. Oke, dan selanjutnya nanti teman-teman tinggal buka menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini untuk kode programnya. Namun di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas pembuatan kode program dari awal. Di sini saya akan meringkas dan mereviewnya saja. Jadi kita akan fokus kepada demonya saja nantinya. Namun pertama-tama nanti teman-teman silahkan masuk ke folder application, lalu masuk ke config, lalu masuk ke config. Nah, di sini, nah ini di file config, nanti teman-teman base URL-nya itu harus dipastikan sama dengan nama folder yang kita bikin. Contoh di sini saya koperasi ya. Kalau diganti dengan koperasi kita, di sini juga harus sama ya, koperasi kita. Nah, ini itu nantinya untuk pemanggilan di browsernya ya, teman-teman. Base URL ketika kita mau memanggil di browser. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke database. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan ada hostname, username, dan password, dan dbname-nya ya. Nah, di sini ini si nama database ini untuk localhost biarkan saja default, username-nya kita gunakan root, password-nya kosongkan. Nah, di sini untuk nama database-nya. Nah, nama database ini harus sama ketika kita nanti membuat nama di phpMyAdmin ya, teman-teman. Nah, di sini nih. Oke, kita masuk dulu ke phpMyAdmin. Oke. Nah, di sini jadi harus sama si namanya. Di sana saya si koperasi. Nah, ini. Jadi harus namanya harus sama ketika kita membuat nama database di sini. Yang tadi itu. Nah, ini. Kalau tidak sama itu tidak akan terpanggil nantinya. Oke, itu ya yang paling penting. Oke, next kita akan lanjutkan saja ke demonya, teman-teman. Kita masuk ke browser lagi.
Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard admin. Baik teman-teman, untuk mengakses memanggil si kode programnya, di sini kita new tab, lalu di sini teman-teman ketikkan saja localhost, lalu slash nama folder codingannya itu koperasi ya. Oke, nah nanti kita akan dibawa ke halaman dashboard admin seperti ini ya, halaman loginnya. Di sini sudah saya set untuk nama username-nya adalah Bayu dan passwordnya 1 sampai 8 ya. Oke, nah ini lalu kita klik login. Nah, baik teman-teman, dan kita sudah masuk ke halaman dashboard dari aplikasi koperasi ini. Nah, di sini kita langsung saja akan saya review. Nah, ini untuk halaman depannya ya, teman-teman, ada new orders, di sini balance-nya. Nah, ini untuk grafik-grafiknya nanti kalau misalkan ya tidak dibutuhkan tinggal dihilangkan saja ya, karena ini bawaan dari admin LTE ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini di menu-menunya. Ada apa saja? Di sini ada pegawai, ada anggota, simpanan, terus juga pinjaman dan angsuran. Oke, kita masuk ke pegawai. Oke, di pegawai di sini, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari halaman pegawai, di mana kita bisa menambahkan, mengekspor data dan mengimpor data. Untuk tabelnya sendiri, sini ada nomor NIK, nama, alamat, terus juga nomor handphone, action. Kita bisa edit dan nantinya kita bisa hapus. Oke, misalkan di sini kita akan tambahkan nick-nya berapa ya. Oke, kita kasih 1. Namanya misalkan di sini Bayu Tutor misalkan ya. Oke, selanjutnya alamatnya misalkan di sini Bandung. Nomor handphonenya misalkan ya sekian-sekian. Kita klik simpan. Oke, berhasil kita tambahkan, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini Bayu Tutor ya, sudah kita bisa tambahkan datanya. Terus juga kita mau edit, tinggal diedit saja. Kalau misalkan ada yang salah, nomor handphone dan sebagainya ya. Kalau sudah mau diedit, tinggal klik simpan. Kalau mau dibatalkan, tinggal dibatalkan. Oke, kita kembali lagi, teman-teman, yaitu ke menu selanjutnya, di mana kita ada menu anggota. Oke, di sini juga di menu anggota, nanti anggota itu yang anggota di koperasinya ada siapa saja, nanti tinggal diinputkan. Di sini teman-teman, untuk paling atas ini ada tambah, ekspor data, import data, terus juga untuk tabelnya ada nomor, NIK, nama, jenis kelamin, alamat, action, bisa kita hapus. Di sini bisa tambah anak, tambah pasangan, bisa kita lihat detailnya. Oke, nah ini untuk kita lihat detailnya. Nama anaknya misalkan anak 1, anak 2 ya. Terus jenjang sekolahnya di sini ya, bisa kita lihat juga dan bisa kita edit nantinya. Oke, itu ya di data anggota koperasi. Selanjutnya kita akan masuk ke simpanan. Baik teman-teman, di mana di simpanan ini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Kita lihat di simpanan pokok. Nah, di simpanan pokok di sini untuk paling atas di sini ada tombol tambah, ekspor data, terus juga impor data. Selanjutnya untuk tabelnya ada nomor, NIK, nama, jenis kelamin, alamat, dan aksinya di sini untuk pengaturan. Bisa tambah simpanan pokok dan kita bisa lihat detail simpanan pokoknya. Nah, ini kalau kita misalkan mau dilihat nanti akan kelihatan. Di sini untuk tabelnya, untuk detail simpanan pokok ada nomor. Terus juga NIM-nya di sini ya, NIK ya teman-teman, nama anggotanya, terus jenis kelamin, jumlah, action bisa kita hapus dan bisa kita edit. Next, selanjutnya kita akan masuk ke simpanan wajib. Sebenarnya untuk tabelnya sendiri alurnya tidak jauh beda, yang membedakan di sini tadi ada apa? Di sini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cuman kategorinya aja yang membedakan ya. Oke, untuk alurnya masih tetap sama, ada nomor, NIK, nama, jenis kelamin, alamat, simpanan wajib. Nah, yang membedakan ininya aja ya, teman-teman. Ini simpanan wajib, bisa kita lihat detailnya juga. Nah, ini seperti itu ya. Di sini ada nomor, terus juga NIK-nya, terus juga nama anggota, jenis kelamin, jumlah, tanggal dibayarkan. Nah, terus juga di sini untuk pengaturan bisa kita edit dan kita bisa hapus. Selanjutnya di simpanan sukarela masih tetap sama, yang membedakan adalah kategorinya saja. Di sini simpanan sukarela. Misalkan mau ditambahkan nih ya, tambahkan jumlah masukan sukarelanya, tinggal disimpan nanti. Oke, seperti itu ya. Kita kembali lagi.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu pinjaman. Baik teman-teman, kita sudah masuk di pengolahan data pinjaman. Untuk tabelnya sendiri di sini ya kita bisa tambahkan impor data, ekspor data, teman-teman. Dan untuk tabelnya di sini ada nomor nama pinjaman, nomor pinjamannya ini ya, untuk kodenya, jumlah pinjamannya berapa, tanggal pinjamannya berapa, lama pinjaman berapa ya, di sini total bunganya misalnya 10%, nanti bisa diatur. Bisa kita edit di sini bunganya kalau misalkan mau dirubah nih bunganya, ini contoh 10 ya, 10% gitu. Nomor pinjamannya nanti kita bisa rubah disesuaikan dengan kebutuhan dari instansinya. Seperti itu. Oke, keren ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya di mana ada fitur angsuran. Nah, di sini ada angsuran, kelola angsuran, ada detail angsuran. Oke, kita akan masuk ke kelola angsuran. Nah, di mana di sini ini contoh-contoh data-data yang sudah meminjam ya. Beberapa contoh. Di sini untuk tabelnya ada nomor nama pinjaman, nomor angsuran, jumlah pinjaman, terus juga tanggal pinjaman, lamanya, lama meminjam, total bunga, jumlah angsurannya berapa. Contoh di sini nama pinjaman Ino, nama pinjaman nomor pinjamannya ini ya. PJ 001, nomor angsurannya ini AGS 001, jumlah pinjamannya misalkan 3 juta, tanggal pinjamannya misalkan sekian-sekian, lamanya misalkan 3 bulan atau 3 tahun, total bunganya 10%, misalkan jumlah angsurannya misalkan 1.300.000. Di sini untuk pengaturannya bisa kita edit dan bisa kita hapus juga. Seperti itu ya, ini di data angsuran ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada detail angsuran. Yang tadi ada kelola angsuran, yang selanjutnya adalah detail angsuran. Nah, detail ini nanti akan kelihatan ya siapa saja yang belum bayar, sudah bayar, yang lagi mau minjam, yang menabung ya, seperti itu. Oke, di sini untuk tabelnya ada nomor, ada nick, nama, terus juga jenis kelamin, alamat, dan pengaturan. Di sini ada detail angsurannya. Teman-teman, misalkan di sini ini untuk nicknya sekian-sekian ya, namanya misalkan ini Alpiani, terus selanjutnya jenis kelaminnya perempuan, terus di sini alamat di Banyuwangi, dan kita bisa lihat detailnya. Nah, di sini ya, kita nanti akan kelihatan. Nah, ini nama anggotanya, ini nama anggotanya, ini anggotanya, nicknya ya teman-teman. Jumlah pinjamannya misalkan budget lama angsurannya 3 bulan, misalkan total bunga yang harus dibayar misalkan 200.000, jumlah angsuran per bulan 800.000, jumlah angsuran dibayarkan sekian, status pinjamannya belum lunas. Oke, nanti akan kelihatan ya, misalkan saya nih mau minjam ke koperasinya, nanti saya pengen lihat data saya itu tinggal berapa lagi, nanti bisa dilihat di sini di detail angsurannya. Baik teman-teman, dan di pertemuan kali ini saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau request dan bikin aplikasi apa, silahkan komen saja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman semua yang ada kendala ya, silahkan komen saja di kolom komentar, nanti Mimin akan coba bantu sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk membantu teman-teman semua yang nantinya ada trouble dan error seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.